Nggak di Twitter, nggak di Telegram, nggak di IG, semua pada nanya Bitcoin. Padahal saya udah kasih banyak kode dari jawaban-jawaban saya di Twitter dan IG. Nah, sekarang yuk kita bahas Bin Network. Tapi disclaimer dulu, ini berdasarkan opini pribadi saya ya teman-teman, yang tentunya berdasarkan data yang saya punya. Nah, apa sih Bitcoin? Bitcoin dengan aplikasinya Bin Network katanya adalah digital currency pertama yang bisa kita mining di HP kita. Bin Network menggunakan protokol Proof of Work. Wow. Nah, kita semua tahu nih kalau protokol Proof of Work udah mulai ditinggalkan karena isu skalabilitas dan energi. Ethereum aja nantinya udah nggak pakai Proof of Work. Ethereum akan pindah ke Proof of Stake. Bin Network juga menggunakan sistem referral untuk menarik user baru dan memberikan para user insentif berupa Bitcoin yang belum bisa di-withdraw. White papernya sih udah diterbitkan dan saat ini ada lebih dari 50 juta user. Bin Network didirikan oleh 3 mahasiswa Stanford yang bernama Vince McPhilip, Zhang Tiaofan, dan Nicholas Kokalis. Aplikasinya sendiri dirilis pada 14 Maret 2019 dan proyeknya dimonetisasi melalui iklan. Sayangnya pada Februari 2021, Vincent McPhilip meninggalkan tim inti Bin Network dengan alasan legalitas, di mana Vincent dilarang oleh pengacaranya untuk bicara lebih banyak. Nah, tentang Bin Network ada beberapa red flag. Apa aja red flagnya? Yang pertama, too good to be true. Nah, bisa di mining di handphone. Wah, keren banget emang kalau bisa. Tapi coba bayangin deh, kalau emang mining bisa dilakukan di HP, apalagi HP dengan kelas low sampai mid range, para miner besar-besar itu nggak perlu beli mining rig, nggak perlu berburu chip dan VGA yang harganya super mahal. Mereka cukup beli HP aja dan mining dari HP yang pasti jauh lebih murah daripada mengoperasionalkan mining rig. Cukup to be true, tapi banyak orang yang percaya karena diberi angin surga. Karena orang kan suka dikasih angin surga dan nggak suka kalau dikasih tahu tentang fakta. Semua yang cukup to be true biasanya ya emang cukup to be true. Robot trading yang bisa kasih keuntungan 1% tiap hari cukup to be true. Bisa jadi sultan hanya dari tebak-tebakan harga di aplikasi cukup to be true. Wah, murah banget! Yang kedua, ada banyak tweak jargon. Nah, sebelumnya teman-teman juga harus paham bener jargon-jargon yang dipakai oleh Bin Network, biar nggak mudah kemakan angin surga. Karena target marketnya itu jelas mereka yang nggak terlalu paham dengan jargon-jargon ini. Yang pertama ada mining. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa arti kata mining? Mining itu validasi transaksi di blockchain. Dan biasanya perlu mining rig atau superkomputer. Tapi konsep mining di Bin Network ini cuma nonton iklan atau buka aplikasinya. Jadi yang dilakukan Bin Network itu cuma sekedar airdrop aslinya. Lagi-lagi airdrop dalam tanda kutip karena token atau koinnya juga belum ada. Nah sekarang begini, kalau mainnetnya nggak ada, blockchainnya nggak ada, transaksinya jelas nggak ada dong. Apa yang mau di mining? Kemudian jargon mainnet. Apa itu mainnet? Mainnet itu ketika blockchainnya dibuka, bisa diakses oleh banyak orang, dan ada aplikasi yang bisa jalan di atas blockchainnya. Kita bilangnya dApps atau Decentralized Application. Kalau nggak ada dApps di atasnya, ya buat apa bikin blockchain? Itu kalau blockchainnya beneran ada ya. Kalau nggak ada blockchainnya, nggak ada dApps di atasnya, ya balik lagi, nggak ada yang bisa di mining. Kecuali memang Bin Network mau berjalan seperti Bitcoin, nggak ada fitur smart contract. Nah, red flag yang ketiga, 3 tahun nggak ada hasil yang signifikan. Bin Network ini dimulai pada tahun 2018. Tapi sampai hari ini, waktu video ini dibuat, mainnetnya juga belum launch. Paling nggak, kalau emang projectnya beneran ada nih, mereka benernya bisa loh mulai terbitin token dulu di jaringan BSC misalnya. Kayak BNB dulu yang terbitin tokennya di jaringan Ethereum dulu. 3 tahun untuk mengembangkan sebuah jaringan blockchain
Apalagi blockchain-nya nggak ada sesuatu yang baru, cuma proof of work aja, itu kalau menurut saya pribadi kelamaan. Sementara si perusahaan udah profit. Dan P-Network ini pakai jargon rumit dengan target market orang awam. Nggak banyak orang yang paham tentang kripto, meskipun dia adalah pemain kripto. Nggak banyak orang yang paham tentang blockchain, mining, bitcoin, dan lain-lain. Makanya mudah disesatkan oleh istilah jargon yang ditweak, plus dikasih angin surga. Nah masalahnya orang awam ini sekarang udah berubah jadi fanatik dan siap menyerang siapapun yang kasih fakta. Lebih susah emang menjelaskan kepada orang awam yang berubah jadi fanatik. Mereka baru menyadari kesalahannya waktu udah meletus aja. Seperti TNA Pro misalnya, Viral Blast, MMM, dan masih banyak lagi. Padahal yang paling penting dalam sebuah investasi itu jangan fanatik dan tetap pivot. Gimana dengan skema Bitcoin? Sebenarnya Bitcoin atau P-Network ini lebih mirip sebuah game dalam tanda kutip. Dimana kalau kita main game kan kita disuruh nonton iklan nih tiap beberapa waktu. Yaitu sebagai timbal balik buat si developer yang udah susah-susah develop gamenya. Dan kalau saya main game, nggak masalah sih kalau dikasih iklan, apalagi gamenya free untuk dukung developernya. Tapi P-Network ini beda. Kita dikasih angin surga untuk nonton iklannya dengan iming-iming nanti dapat koin P yang katanya waktu mainnetnya di launch harganya bisa mahal, jadi the next Bitcoin, dan masih banyak lagi. Nah saat ini kita diberikan reward berupa koin yang hanya berupa angka-angka di aplikasinya. Berupa angka-angka aja dan nggak berharga karena off-chain. Off-chain maksudnya nggak terkoneksi dengan blockchain. Nggak bisa di-withdraw apalagi dijual di exchange. Nah sekarang teman-teman coba bayangin berapa pendapatan iklan yang sudah dihasilkan oleh foundernya. Nanti saya akan bahas. Jadi skemanya sih gini. Kalau kita mau dapat penghasilan dari iklan, entah itu Google Ads atau apapun, kita harus punya user base. Nah, untuk dapat user base ini, kita perlu media. Misalnya, channel YouTube, berupa blog, atau berupa aplikasi dan game. Nah, kalau user base-nya banyak orang yang buka app-nya, si developer atau founder bisa dapat penghasilan dari iklan. Sesimpel itu sih. P-Network di-download lebih dari 50 juta user di seluruh dunia. Nah teman-teman bisa bayangin berapa dolar yang masuk tiap hari ke kantong para founder. Karena kita dalam tanda kutip mining aplikasinya. Mining yang sebenarnya cuma tweak dari kata-kata nonton iklan dan acak-acak. Apakah P-Network scam? Kalau dibilang scam sih nggak bisa dibilang scam. Kecuali perusahaannya menghilangkan uang user. Tapi di sini case-nya kan nggak ada uang user yang dihilangkan. Kecuali ada bukti tindak kriminal lain, misalnya jual data pribadi kita. Kalau menurut saya, yang bikin P-Network itu pinter banget. Dibilang scam juga enggak. Karena nggak ada dana user yang hilang. Paling cuma pakai data dan rasa kecewa aja ruginya. Dibilang Ponzi juga enggak. Karena ya itu, nggak ada user yang dirugikan dalam jumlah nilai yang masif secara finansial ya. MainP juga nggak menjanjikan ROI waktu mainnetnya beneran launch. Semuanya ini berdasarkan prediksi para user base-nya yang fanatik. Dibilang piramida juga enggak. Tapi user sebenarnya paham betul bahwa yang dibagi adalah koin dalam tanda kutip. Bukan uang beneran. Bukan koin beneran karena off-chain. Jadi user P-Network ini boleh dibilang dibodohin aja sih. Mereka yang nonton, mereka yang kerja cari user baru, pakai data beli sendiri, tapi yang dapat keuntungan 100% si founder, developer, perusahaan, atau apalah. Ya di sini nih pinternya founder P-Network. Dapat duit dari orang banyak, tapi nggak scam. Atau mungkin ada di area abu-abu. Gimana dengan KYC massal di P-Network? Sempat saya baca di berita, P-Network mengadakan KYC massal dengan sistem random. Tapi P-Network ini bukan fintech, bukan exchanger. Jadi nggak punya kewajiban untuk KYC. Nah, kenapa kita diminta KYC? Ini adalah sebuah pertanyaan. P-Network ini kan blockchain katanya. Meski belum mainnet waktu video ini dibuat. Teman-teman pernah dimintain nggak KYC sama EVM atau Ethereum Virtual Machine? Pernah dimintain KYC sama BSC? Pernah dimintain KYC sama Cardano? Kan nggak. Jadi teman-teman harus hati-hati
Karena siapa tahu KYC kita ini disalahgunakan. Siapa tahu aja ya, dan moga-moga saya salah. Tentang Ponzi nih, apakah P-Network akan berkembang menjadi Ponzi? Kalau menurut opini pribadi saya, emang ada kecenderungan P-Network ini akan berkembang menjadi Ponzi. Kalau token atau koinnya dirilis. Kok bisa? Ya, karena mereka akan terjebak di antara istilah mining, istilah yang mereka bikin sendiri. Mining yang berarti nonton iklan atau masuk aplikasinya dengan tekan tombol, atau mining yang berarti validasi transaksi. Solusinya, mining yang berarti tekan tombol atau nonton iklan atau masuk aplikasi ini harus di-cut. Karena kalau miningnya berupa nonton iklan aja, bisa-bisa nanti perusahaan rugi karena revenue dari iklan lebih kecil dari harga koin di market. Kalau di-cut, perusahaan juga rugi karena income terbesarnya ya dari iklan itu. Kecuali nanti nonton iklannya diturunkan jadi cuma sebatas airdrop aja dengan nilai yang lebih kecil. Terus nanti mining yang bener-bener mining berarti masih tetap nggak bisa pakai HP. Jadi buat para founder, menunda peluncuran Bitcoin adalah pilihan yang paling aman. Selama masih dalam bentuk sebatas aplikasi dan koinnya off-chain, Bitcoin bisa dibilang game atau permainan aja. Tapi mereka tetap bisa menghasilkan profit. Dan profitnya enak banget guys. Berapa sih kira-kira penghasilan perusahaan P-Network? Kita pakai statistik rata-rata aja ya. Rata-rata revenue per impresi adalah sekitar $0,01 hingga $0,02. Kita nggak hitung yang klik ya, karena yang klik otomatis dibayar lebih mahal. Nah, jumlah orang yang download di Play Store mencapai 50 juta orang. Misal nih, setiap hari ada 20% aja, nggak usah banyak-banyak, 20% aja. 10 juta orang yang buka app-nya dan nonton iklannya sekali aja, maka hasil per hari adalah $100.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Lumayan, satu hari loh. Kalau sebulan sekitar $3 juta atau 43 miliar rupiah. Dalam setahun $36 juta atau setengah triliun rupiah. Banyak juga kan? Kalau profitnya udah banyak, di pikiran founder ngapain harus pusing lagi untuk bikin token atau terbitin mainnetnya. Nah, my final thought, let's play logic. Yuk kita pakai logika nih, mainin logika kita. Dan kita pakai logika yang sama dengan fenomena robot trading yang ternyata Ponzi. Kalau emang produknya bagus, pasti diambil VC atau venture capitalist. Diambil orang-orang kaya, orang-orang elit. Karena kalau udah bisa cuan 1% sehari aja, udah nggak usah buka usaha atau trading di market. Dan 1% per hari ini compounding loh. Tapi kenapa robot trading Ponzi menyasar orang-orang awam? Kalau P-Network emang bagus, blockchain-nya nggak kalah dengan project lain, kok nggak dapat funding dari VC? Atau nggak cari dana dari VC? Atau emang karena produknya nggak ada seperti robot trading? Jadi di P-Network ini kebanyakan red flag. Banyak yang nggak cocok antara jargon dan fakta. Itu sih yang saya rasain. Skema P-Network ini boleh dibandingkan dengan Coin One-nya Ruja Ignatova, tapi dengan skala yang jauh lebih kecil. Waktu video ini dibuat, nggak ada uang user yang dirugikan secara finansial. Mungkin cuma kerugian berupa waktu, pakai data, dan rasa kecewa. Tapi moga-moga saya salah dan teman-teman emang beneran bisa withdraw Bitcoin-nya. Meskipun sepertinya kecil kemungkinan. Kalau menurut saya sih, daripada ngimpi di siang bolong dan habisin waktu lihat iklan-iklannya main P dan spamin WA orang, spamin Telegram orang, lebih baik kita pakai waktu kita aja untuk kerja beneran, hasilin sesuatu yang nyata. Karena aset terbesar kita itu bukan uang, tapi waktu dan energi. Uang bisa dicari,